Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di acara Aliyah Podcast yang kali ini, tentunya di dalam edisi Ramadan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidar Amar sebagai host di acara Aliyah Podcast. Sebelumnya gimana nih kabar penonton di luar sana? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya kita harus konsisten atau kita harus istiqomah menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Nah, insya Allah untuk pembahasan kali ini, kalau misalkan pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak, mulai dari keutamaan puasa untuk kesehatan, dan yang terakhir kali adalah membahas tentang ciri-ciri Lailatul Qadar dan amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan, diprioritaskan ketika 10 hari terakhir. Dan untuk pembahasan kali ini insya Allah kita bakal ngebahas tentang fikih i'tikaf seperti itu. Nah, insya Allah juga udah hadir bersama kita salah satu narasumber kita, beliau adalah Ustadz Mufti. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya akh Haidar. Nah, insya Allah, jadi seperti yang tadi udah saya jelasin Ustadz, bahwasanya di pertemuan kali ini, di sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang fikih i'tikaf gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama deh Ustadz, kita langsung mulai. Pertanyaan yang paling mendasar, makna i'tikaf itu gimana sih Ustadz? Makna i'tikaf. Nah, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, Haidar, alhamdulillah ya, malam ini dari sebagian ikhwah kita khususnya Muhammadiyah adalah sudah masuk ke hari ke-20 dan malam 21. Jadi sebagian saudara kita mereka sudah memulai iktikaf ya. Nah, dan kita kalau yang ikut pemerintah insyaallah besok mulai iktikaf mau masuk 20 ya. Iya. Nah, 20. Jadi dari pertanyaan sebelum kita sebelum kita melakukan ibadah, alangkah baiknya kita mencari atau menuntut ilmu tentang, mendalami ilmu tentang ibadah itu sendiri. Nah, yang sekarang insyaallah i'tikaf. Yang pertama itu makna iktikaf. Iktikaf itu apa maknanya? Iktikaf, akar kata dari i'tikaf adalah dari kata akafa. Akafa yakifu, yang bermakna al-habsu. Al-habsu itu mengurung diri, memenjarakan diri. Itu dari segi bahasa. Nah, kemudian secara istilah, ba'dul ulama, sebagian ulama memberikan pengertian al-labthu fil masjid bisifatin makhsusah wa bi niyatin makhsusah. Yaitu berdiam diri di masjid dengan sifat-sifat tertentu dan dengan niat-niat tertentu. Bahkan salah satu ulama, Imam Ibnu Taimiyah, merinci pengertian secara istilah ini dengan al-lubthu fil masjid bisifatin makhsusah li ibadatillah. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan menurut Imam Ibnu Taimiyah, li ibadatillah. Jadi apa yang dilakukan di masjid itu semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara pengertiannya. Iya. Nah, kalau misalkan i'tikaf ini ada disyariatkan dengan gimana, atau ada dalil gitu Ustaz? Nah, tentu i'tikaf ada dalilnya. Dalilnya ada dalil fi'l, dalil qaul ya. Dalil qaul topan dari Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifin wal akifin. Surat apa Mas Haidar? Al-Baqarah. Nah, wal akifin ini al-akifin ini bermakna i'tikaf. Kemudian dalam ayat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akifun di sini apa? Beriktikaf. Nah, antum enggak boleh mubasyarah, ini menggauli istilahnya ya, menggauli istrinya sedangkan kita antum dalam keadaan iktikaf. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Kemudian dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat
Karena Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta yatawaffahu Allahu azza wa jalla. Dulu Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dan itu beliau lakukan terus-menerus sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagian dalil yang disyariatkan iktikaf ya Haidar. Itu dipanggil dalam artian apa sih? Dipanggil itu sampai beliau meninggal. Oh iya. Sampai beliau meninggal. Jadi terus Ramadan terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal pun Rasulullah melakukan iktikaf. Nah, kalau misalkan untuk hukum i'tikaf itu sendiri gimana sih? Nah, jadi hukum iktikaf itu ijma' ulama hukum iktikaf itu sunnah. Sunnah. Nah, tapi itu menurut 4 mazhab. Jumhur ulama hukumnya sunnah. Tapi menurut sebagian ulama Malikiyah, mazhab Maliki, anal iktikaf makruh, karoha. Wallahu alam ada dalil atau ilah seperti itu. Tapi jumhur ulama itu sunnah. Nah, hukum ini akan berubah, bisa menjadi wajib. Kenapa itu kira-kira? Bisa dijelaskan nggak sih? Iya kan. Hukum iktikaf bisa menjadi wajib ketika salah seorang di antara kita bernazar untuk iktikaf. Iya. Nah, masalah dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masih dalam zaman jahiliyah, beliau belum masuk Islam. Dulu pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram lailah, satu malam. Ya. Thumma ketika sudah masuk Islam, beliau mengabari Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni nadartu an a'takifa lailah fi Masjidil Haram. Terus ya Rasulullah, saya pernah bernazar ketika waktu jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW fa'aufi binadrik. Penuhilah nazarmu itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab pun beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Nah, kalau misalkan untuk waktu iktikaf itu sendiri gimana, Seth? Taib. Waktu iktikaf ulama juga berpendapat. Iya. Tapi intinya iktikaf itu masyru' atau iktikaf itu disunahkan. Disunahkan apa? Fi Ramadan wa ghair Ramadan, di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Iya. Nah, tapi dari pendapat ulama boleh di dalam Ramadan dan di luar Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan itu lebih diutamakan. Iya. Di bulan Ramadan secara umum. Ketika memasuki 10 hari terakhir itu lebih diutamakan. Iya. Nah, itu lebih diutamakan. Itu waktunya. Iya. Nah, kalau misalkan itu kan tadi penjelasan tentang kapan waktu iktikaf. Nah, seberapa bentar atau seberapa lama sih bisa dikatakan sebagai iktikaf gitu ketika kita berada di masjid gitu? Jadi kapan atau seberapa lama bisa dikatakan sebagai iktikaf? Bisa diiktikaf. Apakah ada 1 jam, 2 jam, 1 malam? Menurut pendapat ulama juga berbeda pendapat. Iya. Nah, berbeda pendapat. Sebelumnya sebagian ulama mengatakan ada yang 10 hari. Khususnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ya. Ada yang 1 hari. Ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 1 malam. Nah, tapi menurut ulama mazhab Hanafi mengatakan bisa disebut iktikaf itu walau kana sa'ah. Maksudnya sa'ah di sini bukan sa'ah yang kita itu dibilang apa? Sa'ah itu apa? Waktu. Iya, sa'ah masalan sa'ah wahidah. Masalah apa? 1 jam. Ya, 1 jam bukan. Tapi apa? Sesaat. Walaupun kita berada di sesaat di masjid dan kita berniatkan iktikaf, itu termasuk bisa dikatakan iktikaf. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi menurut menurut mazhab Maliki itu lailah wa yaum wa lailah. 1 hari atau 1 malam. 1 malam.
Itu bisa disebut iktikaf. 1 hari 1 malam atau 1 hari atau 1 malam? Satu malam ya itu. 1 hari 1 malam atau 1 malam. Iya. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir menurut mazhab Syafi'i, bahkan menurut Imam mazhab Syafi'i bukan hanya berdiam diri sebentar di masjid. Tapi sampai kalau mazhab Syafi'i disebutkan di dalam kitabnya, beliau seseorang yang yamurru bil masjid, apa itu? Melewati masjid bolak-balik dan diniatkan untuk itikaf, itu bisa dimasuk. Bisa dikatakan itikaf juga. Itu dalam madhab Imam Syafi'i, masya Allah. Nah itu mungkin. Nah kalau buat waktu masuknya seorang yang ingin beriktikaf itu gimana sih? Khususnya di bulan apa? Bulan Ramadan. Atau ketika seseorang, bagi teman-teman mungkin sekalian yang mau mencoba dan berniat beriktikaf secara sempurna 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi jumhur ulama berpendapat mulainya iktikaf itu adalah di hari ke-20 bulan Ramadan khususnya, dan seorang mu'takif, orang yang beriktikaf itu masuk ke masjid sebelum ghurubus syams atau terbenamnya matahari. Nah itu maksudnya. Kalau untuk waktu keluarnya, karena kan sebelumnya gini ya Seth ya, saya juga kan punya pengalaman ikut itikaf. Kalau nggak salah pas itu saya ikut itikaf itu 10 hari terakhir. Cuman karena posisi saya masih kecil dan banyak orang yang mengatakan kalau misalkan ketika posisi saya beriktikaf di 10 hari terakhir full di masjid dan saya keluar dari masjid, itu bisa dikatakan itikafnya batal. Itu gimana Seth? Itu nanti insya Allah akan bahas di masa. Tapi secara umum ketika orang yang berniat untuk iktikaf secara 10 hari full, waktu pertama masuknya tadi di hari ke-20 sebelum ghurubus syams, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib khususnya. Dan keluarnya itu para ulama salaf dulu zaman keluarnya sampai apa? Tidak keluar masjid kecuali hendak menunaikan sholat id. Berarti sampai hari terakhir sampai hari terakhir. Tapi disebutkan juga apabila yang hendak orang yang mu'takif, orang yang beriktikaf hendak keluar dari masjid di setelah maghrib hari terakhir Ramadan, maka itu dibolehkan. Itu boleh. Tapi kalau yang dilakukan para salaf itu, mereka tidak keluar kecuali sampai sholat id. Tapi siapa yang keluar setelah sholat maghrib hari akhir Ramadan boleh. Kalau untuk rukunnya sendiri itu gimana sih? Rukunnya ada 4 ya. Yang pertama itu mu'takif atau orang yang beriktikaf. Kemudian niat beriktikaf. Yang ketiga itu al-mu'takafi atau tempat iktikaf, yaitu di sini masjid ya. Yang ketiga yang terakhir al-lubthu fil masjid atau menetap di masjid. Nah kalau untuk syarat-syarat iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Jadi syarat-syarat iktikaf itu sebenarnya syarat-syarat iktikaf itu para ulama menjadikan syarat itu sebagai rincian dari rukun. Masalah al-mu'takif, syarat mu'takif itu siapa itu? Apa sih syarat bagi mu'takif itu apa? Yang pertama al-Islam. Yang pastinya adalah Islam. Iya. Apakah kafir mau iktikaf? Ya mungkin enggak mungkin ya. Mereka iktikafnya juga mau niatnya yang lain. Tentu tidak sah. Kemudian yang kedua al-aql. Orang yang masalah majnun atau apa itu majnun? Gila. Masalah kurang akalnya. Nggak mungkin iktikaf, dan itu tentunya tidak sah. Yang kedua, ketiga al-mumayyiz. Mumayyiz itu umur sebelum baligh. Jadi bisa. Itu sudah bisa. Mumayyiz itu umur sebelum baligh yang anak ini sudah bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan. Ketika dilarang dia udah paham, ketika diajak bicara dia juga menjawabnya sudah paham, dan ini sudah bisa. Kemudian yang terakhir untuk itu yaitu fi masjidnya di masjid. Itu untuk mu'takif. Nah, saat kalau misalkan ada pertanyaan, sah gak sih seorang perempuan yang menjalankan iktikaf itu
di masjid rumahnya atau di musolah rumahnya gitu. Sedangkan kan syarat yang sebelumnya menunjukkan bahwasannya di masjid Nah, ya. as-sahih indal jumhur ulama menyebutkan boleh nggak sih Ustaz, kan kalau akhwat kan kadang banyak Iya. banyak apa itu Pertimbangan lah ya untuk ke masjid itu kan. Tapi ternyata untuk iktikaf sendiri seorang perempuan pun harus dianjurkan tetap di masjid. Oh. Di masjid. Kalau yang mau beriktikaf di musola rumahnya, karena sebagian ulama mengatakan musola rumahnya itu bukan tempat untuk iktikaf. Ya, jadi untuk perempuan itu, untuk akhwat-akhwat ini sebenarnya iktikaf di masjid itu ada beberapa syarat. Yang salah satunya idznu zauj atau apa? Izin dari seorang suami. Izin dari seorang suami. Kemudian yang kedua al-amnu minal fitnah. Apa itu? Untuk aman dari fitnah. Fitnah ya. Masalah iktikaf di masjid tapi akhwatnya banyak ikhwan yang mungkin bisa ganggu. Ini tentunya tidak. Nah, kalau untuk hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah ini ikhwan ya, ini penting sekali untuk hal-hal yang membatalkan iktikaf. Nah, yang paling masyhur tentunya membatalkan iktikaf seorang mu'takif itu tidak boleh mohon maaf al-jima' atau berhubungan suami istri di dalam masjid. Tadilah apa tadi? Wala tubashiruna wa antum akifuna fil masajid. Secara mutlak, siapa yang berhubungan badan dengan istrinya langsung batal. Kemudian setelah itu mubasyaratu zauj wal a'midah wal amah bisyahwah, bermasraan dengan seorang istri dengan syahwat. Itu juga membatalkan iktikaf. Kemudian ada lagi al-haid wa nifas. Al-haid wa nifas itu bisa membatalkan iktikaf seseorang. Kemudian ada lagi disebutkan dhahabul aql atau apa? Hilangnya akal. Iya. Mungkin ada sebagian yang ikhwan yang ketika iktikaf itu sakit dan jadi gila. Iya. Jadi ulama itu sudah yaftarid atau mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi bagi seorang mu'takif, dan itu disebutkan dalam kitabnya menjadi salah satu mubtilatil iktikaf atau pembatal iktikaf. Kemudian yang keenam adalah ar-riddah. Ar-riddah itu apa? Murtad. Oh, nah. Orang iktikaf masalah tiba-tiba murtad, tentunya pasti batal. Itu udah otomatis. Nah, kemudian yang ketujuh adalah qat'u niyatil iktikaf, ataupun niat iktikafnya dia sudah berhenti. Masalan di hari ke-6 saya udah mau Haidar hari ke-6 karena belum fighting baju nih. Saya udah niat hari ke-6 aja udah langsung udah batal. Udah batal. Ini hari ke-6-nya udah batal. Dia langsung keluar gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu berdasarkan pengalaman antum Haidar. Iya. Yang itu tadi kan saya sempat ikut iktikaf juga. Dengan niat itu menjalankan iktikaf full 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cuman banyak yang mengatakan kalau misalkan dengan niat seperti itu saya keluar mungkin di hari ke-6 atau ke-5 saya keluar dari masjid, itu dikatakan batal. Nah, ternyata salah satu yang membatalkan iktikaf juga keluar dari masjid. Nah, tapi ulama itu merinci keluarannya itu yang mana yang membatalkan dan mana yang nggak membatalkan. Nggak semuanya orang yang keluar waktu iktikaf itu membatalkan. Salah satunya yang tidak membatalkan ketika iktikaf itu adalah ketika seseorang itu mempunyai hajah syariah. Hajah. Masalah antum ketika iktikaf itu antum mau qadha'il hajah. Antum mau ke kamar mandi yang mungkin mungkin nggak semua kamar mandi masjid itu berada di masjid. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi boleh nggak? Boleh.
Memang mau di mana qadhul hajat di masjid? Tentu nggak boleh. Itu. Kemudian ada lagi menyebutkan karena Rasulullah SAW aidan madha yazurul marid, keluar masjid untuk menengok orang yang sakit. Kemudian juga ada lagi sholat jenazah. Walaupun sebagian ulama berbeda pendapat, sebagian ulama berbeda pendapat apakah ini ada yang mensyaratkan menengok orang yang sakit dan sholat jenazah itu tidak boleh bagi orang mu'takif, orang yang beriktikaf, kecuali kalau memang itu sejalan dari hajah syariah, seperti masalah habis ke kamar mandi nih. Habis kamar mandi, karena ada orang yang sakit dan ada jenazah mungkin yang nulis, boleh sekalian itu. Iya. Nah itu jadi nggak langsung gitu. Nah itu sebagian ulama ada yang menyebutkan itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Tadi udah dijelaskan oleh Ustadz Mufti mulai dari hukum-hukum makna iktikaf sampai terakhir yang membatalkan. Nah intinya adalah hukum dari iktikaf itu sendiri adalah sunnah, tapi ada yang mengatakan juga ada yang mengatakan bahwasanya hukum iktikaf itu makruh ya Ustaz ya. Cuman wallahu a'lam itu kembali lagi ke pendapat masing-masing. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kapan waktu iktikaf dan kapan sedikitnya bisa dikatakan sebagai iktikaf, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya kalau salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i bahwasanya hanya sekedar melewati masjid dan kita berniat untuk iktikaf itu sudah termasuk iktikaf ya Ustaz. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu-waktu terindah kita lah istilahnya ketika kita dihadapkan di bulan Ramadan dengan menjalankan salah satu sunnah-sunnahnya, dan salah satunya adalah iktikaf. Dan yang paling afdol adalah walaupun iktikaf itu tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi yang paling afdolnya ada di bulan Ramadan, dan yang paling afdolnya lagi berada di 10 hari bulan Ramadan, seperti itu. Nah mungkin sekian ya Seth ya. Kira-kira ada pesan gak Seth yang mau disampaikan gitu? Pesan sedikit ya, Haidar, khususnya untuk saya sendiri dan Haidar dan teman-teman sekalian yang pemirsa sekarang, ada kaidah in lam tuhsinil istiqbal fal tuhsinil wada'. Apabila kita dalam menyambut bulan Ramadan ini, dari awal ini kan udah masuk ke sepertiga terakhir. Kita belum sempurna. Kita belum maksimal dalam beribadah. Tilawahnya masih bolong, masih mungkin sejus pun masih berat kan. Terawihnya bolong-bolong gitu kan. Fal tuhsinil wada'. Maka upayakan kita untuk upayakan dalam meninggalkan Ramadan, dalam perpisahan dengan Ramadan itu perpisahan dengan yang terbaiknya. Berlelah-lelahlah dalam ibadah di 10 hari terakhir ini. Kita maksimalkan kekuatan kita, waktu kita. Bahkan ada kaidah yang lain yang mengatakan di 10 hari terakhir itu kita fokus untuk al-istighol bil khaliq anil makhluk. Menyibukkan diri hanya untuk semata-mata kepada khaliq, kepada pencipta. Allah pencipta, anil makhluk, dari kesibukan terhadap manusia makhluk yang lain. Jadi ya teman-teman sekalian, mungkin walaupun teman-teman sekalian tidak, sebagian mungkin nggak bisa iktikaf 10 hari. Betul. Mungkin ada yang bisanya 5 hari, 6 hari, bahkan 1 hari, bahkan 1 malam, nggak apa-apa. Tapi usahakan ini maksimalkan di 10 hari terakhir. Mungkin itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kesimpulannya intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap momen kita ketika kita dihadapkan dengan bulan suci Ramadan. Mungkin sekian. Sebelumnya seperti biasa sebelum ditutup, selamat berbuka saya ucapkan kepada seluruh penonton teman-teman. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini, di hari yang lalu, dan di hari yang akan datang hingga di hari terakhir bulan Ramadan, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.